aktivitas orang yang sudah meninggal, ruh dan jasad orang yang sudah meninggal akan saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh, dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas aktivitas orang yang sudah meninggal. Menurut Islam, apa saja yang dialami? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang bermanfaat. Kematian merupakan keniscayaan dan tak seorang pun yang dapat menghindarinya. Lantas, apa saja aktivitas orang yang sudah meninggal? Setiap yang bernapas termasuk manusia pasti akan mati, menemui ajalnya. Sebab, kematian adalah hak dan pasti terjadi. Namun, kapan waktunya tak seorang pun yang mengetahuinya karena hal itu merupakan rahasia ilahi. Mengenai kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Al-Ankabut 57. Dalam ajaran Islam, orang yang sudah meninggal sudah beralih dari alam dunia ke alam barzah sebelum dibangkitkan di hari akhir untuk dihisab amal perbuatannya. Quran Surah Al-Ankabut 57. Setelah keluar dari dunia yang fana, orang yang sudah meninggal akan menanti datangnya hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lantas, apa saja aktivitas manusia yang sudah meninggal? Aktivitas orang yang sudah meninggal, ruh dan jasad orang yang sudah meninggal akan saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Di dalam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh, dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka. Dalam hadis yang disampaikan Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika salah seorang dari kalian meninggal, akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari. Apabila dia termasuk penghuni surga, akan diperlihatkan kepadanya surga. Dan apabila dia termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan kepadanya neraka. Dengan demikian, sewaktu di dalam kubur, manusia sudah mengetahui kemana dia akan ditempatkan. Penempatan ini didasarkan pada amalnya saat hidup di dunia. Dikemukakan dalam sebuah hadis, setiap hari kubur berseru kepada manusia, "Akulah rumah kesendirian dan kesedihan. Akulah rumah tempat kalajengking daular." Dilansir dari UIN Suska dalam artikel Konsep Hidup Sesudah Mati dalam Agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kaum mukmin sewaktu menghadapi 3 masa, yakni saat melihat malaikat maut, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan saat menghadapi hisab di hari kiamat. Allah juga meneguhkan hati kaum mukmin ketika mereka melihat 2 malaikat dalam 3 perkara, yaitu 1. Terpelihara dari kekafiran dan mendapat taufik dan sikap istiqomah dalam bertauhid, sehingga sewaktu ruh mereka dicabut, mereka tetap dalam rengkuhan Islam. 2. Mendapat ucapan selamat dari malaikat lantaran mereka mendapat rahmat Allah. 3. Melihat tempat mereka di surga, sehingga kubur menjadi salah satu kebun surga. Menurut Ibnu Qayyim, ruh setelah dicabut dari jasadnya terbagi 2, yakni ruh yang merasakan kenikmatan dan ruh yang mendapat siksa. Adapun yang merasakan siksa ruhnya tidak sempat kembali dan bertemu dengan jasadnya.
sedangkan yang merasakan kenikmatan ruhnya diberikan waktu untuk kembali ke jasadnya. Ruh dan jasad saling bertemu dan saling menceritakan tentang apa-apa yang terjadi di dunia, juga tentang keadaan mereka ketika menjadi penduduk dunia. Mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian disebutkan dalam sejumlah hadits syahih berikut, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Al-Barra ibnu Azib yang mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melayat jenazah seorang Ansar. Setelah kami sampai di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahatnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami duduk di sekitarnya. Saat itu di atas kepala kami seakan-akan ada burung. Pada waktu itu tangan Rasulullah memegang setangkai kayu yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat, turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga dan wewangian dari wewangian surga, lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya, lalu ia berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridha dari Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Fajr, ayat 27-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr 27-30. Maka keluarlah ruhnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman. Lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera. Lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit. Maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, siapakah pemilik roh yang wangi ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia. Hingga sampailah mereka ke langit pertama, lalu mereka mengetuk pintunya dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Maka ikut mengiringinya semua malaikat yang menghuni langit pertama itu sampai ke langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit yang ke-7. Maka Allah berfirman, catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga Iliyin. Setelah melewati perjalanan dari langit, ruh kemudian dikembalikan ke bumi. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah 2 malaikat kepadanya. Lalu kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya, apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Maka berserulah suara dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Terima kasih telah menyaksikan video kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.